Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan membahas beberapa soal yang biasanya muncul kalau kita lagi melaksanakan tes PNS, tes TOEFL, tes ujian masuk perguruan tinggi, dan tes-tes yang berkaitan dengan bahasa Inggris secara umum. Karena sebenarnya soalnya mirip-mirip saja, tapi pilihan kata atau diksinya yang berbeda ya. Tapi sebenarnya cara bertanya ataupun apa yang ditanyakan itu sama. Kita mulai saja. Nomor satu, some of the eye movements used in reading is actually unnecessary. Ini perhatikan dari soal ini, kawan-kawan bisa cek. Ini subjeknya ada berapa? Ada banyak ya, ada jamak. Jadi tidak hanya satu subjeknya, some beberapa. Ini tandanya bahwa ini jamak. Use digunakan dalam reading. Nah ini, kalau dia ada jamak, kok verbnya hanya satu? Gitu, hanya is. Harusnya kan ini are ya. Kalau ini is salah, jadi ini harusnya are. Berarti nomor satu ini jawabannya adalah yang C. Nah yang betul adalah are. Begitu. Berikutnya, in several of his paintings, Edward Hicks depicted the Quaker farm in Pennsylvania where he spent his youth. Oke, perhatikan di sini. In several of his paintings, Edward Hicks depicted, ini kan lampau ya, verb 2 kawan-kawan, the Quaker farm in Pennsylvania where he spends. Nah ini perhatikan, kenapa ini verb 1, ini harusnya verb 2 juga, karena ini sudah diawali oleh verb 2 lampau. Artinya kalimat ini menceritakan sebuah peristiwa yang telah terjadi lama. Verb 2 ini juga harus verb 2, berarti ini harusnya spend pakai T. Nah jawabannya adalah yang C. Edward Hicks depicted the Quaker farm in Pennsylvania where he spent his youth ya. C jawabannya, spend pakai T, verb 2. Berikutnya, Florida has become the 27th state in the United States on March 3 in 1845. Florida telah menjadi, ya, coba perhatikan, the 27th state in the United States. Ya, ini saya kira tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah ya, ini juga tidak ada masalah. Yang bermasalah tuh ini. Ini harusnya pakai A. Oke? Karena ini has diikuti oleh verb 3. Tapi tergantung ya, kadang verb 3-nya juga ada yang seperti ini. Verb 3 itu ada yang seperti ini. American kalau tidak salah, American English itu verb 1-nya become, verb 2-nya became, verb 3-nya become lagi. Tapi ada yang become, became, kemudian became. Jadi ini harusnya became ya. Oke, biar betul. Jadi O itu menjadi A. Itu menandakan bahwa ini adalah verb 3. Lalu berikutnya, after last week's meeting, the advertising department quickly realized that the product will need a new slogan. Coba perhatikan, after last week's meeting, berarti ini kapan kejadiannya? Minggu lalu, semuanya sudah lampau ya, berarti ingat polanya lampau. The advertising department quickly realize, ini betul verb 2 karena sudah lampau, that the product will need a new slogan. Perhatikan ini kan lampau ya, tapi kenapa ini pakai will? Ini harusnya pakainya would, karena bentuk lampau dari will adalah would, W-O-U-L-D. Nah kemudian ini harus verb 1. Kenapa? Meskipun bentuknya lampau, karena rumusnya adalah setelah modal itu harus diikuti verb 1. The product would need, tetap, jadi tidak ada masalah. Yang salah adalah yang C. Begitu kawan-kawan. Nah, kita lanjutkan. John F. Kennedy's grandfather, John F. Fitzgerald, served 2 terms as the mayor of Boston in the beginning of the 20th century. Oke, kita perhatikan. John F. Kennedy's grandfather. Sudah lampau kan ya? Oke, ini menceritakan kegiatan yang sudah lampau. Berarti ini pakainya D bukan S. Kalau pakai S ini berarti present tense. Padahal ini menceritakan abad ke-21 udah abad ke-20-an ya. Abad ke-20. Jadi udah lampau, ini harusnya pakai D. Serve. Jawabannya serve. Kalau serves itu present tense, tidak tepat. Oke, lanjut saja. Kalau bingung silahkan diulang-ulang. Fort Ticonderoga
a strategically important fortification during the revolution had since been reconstructed and turned into a museum. Oke, perhatikan kawan-kawan. Fort Ticonderoga, a strategically important fortification during the revolution, had been since constructed and turned into. Nah, ini ya yang salah ya. Ini harusnya has. Oke, has since been reconstructed and turned into museum. Kenapa ini pakai has present tense? Karena kalimat ini adalah kalimat present tense, ya. Kalimat present tense, tidak ada keterangan lampaunya di sini. Jadi artinya Fort Ticonderoga, oke, benteng Ticonderoga ini lanjut selama perang revolusi telah direnovasi dan dirubah menjadi sebuah museum. Jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya, in making their calculation, institute researchers assume that the least costly form of energy would be used. Oke, sekarang perhatikan. Ini juga ya, kalimat ini in making betul, setelah in diikuti gerund, making tidak ada masalah. Institute researchers assume that, oke, ini verb berapa? Ini adalah verb 1, subjeknya ini ya, tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah ini, kenapa ini would? Verb 2 kan ini, padahal di sini sudah dicontohkan verb 1. Artinya kalimat ini harus present tense. Kenapa ini would? Jadi harusnya pakai nya will ya. W-I-L-L, will be used. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya. A 21-year-old man became a second casualty yesterday when he loses control of his truck. Oke, sekarang perhatikan. Nih ya, kapan waktunya? Yaitu kemarin. Oke, seorang pria berumur 21 tahun menjadi, ini pokoknya fokusnya di sini saja ya nih. Yesterday. Kalau yesterday berarti menceritakan kegiatan yang sudah terjadi. Ini betul. Become menjadi became karena lampau kan? Berarti ini sesuai. When he. Nah, ini kenapa pakai verb 1? Ini harusnya verb 2, bukan verb 1. Jadi lost ini harusnya dirubah menjadi T begini, lost. L-O-S-T. When he lost L-O-S-T, lost his truck, lost control of his truck. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ya, masih ada 3 soal terakhir. Pada bagian ini, most people had written with quill pens until pens with metal points become popular in the middle of the 19th century. Oke, perhatikan kawan-kawan di sini. Ini juga sama. Most people had written. Had ini kenapa? Ini menandakan sudah lampau. Verb 3 ini juga betul, tidak ada masalah. Oke, ini bentuk lampau. Nih, kenapa kita tahu ini lampau ini? Di pertengahan abad ke-19. Nah, tapi di sini kenapa ada verb 1? Ini harusnya menggunakan verb 2. Verb 2 ya, tidak boleh. Jadi ini harusnya A, ini became. Kenapa? Karena ini sudah lampau. Terus ini abad ke-19, berarti ini harusnya jawabannya adalah yang D. Oke, saya kira jelas kawan-kawan. In a determined drive to pair, I don't know this one ya. In a determined drive to pair its debt, Time Warner is launching a stock offering plan that would potentially raise $2.8 billion. Oke. Sekarang perhatikan di sini. A determined drive tidak ada masalah. Its debt, hutangnya tidak ada masalah. Oke, the Warner is launching a stock offering, ini juga tidak ada masalah. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa pakai would? Padahal di sini tidak ada keterangan past tense-nya. Oke, tidak ada keterangan lampau di sini. Kalau dia lampau boleh pakai would, tapi kan ini present tense. Berarti jawabannya adalah ini. Would itu harusnya menjadi will, bukan would ya. Yang paling tepat itu will. Will potentially raise $2.8 billion. Oke, terakhir pada bagian ini, to determine an object force, the mass and speed of the object must be measured. Ini mudah banget kawan-kawan. To determine betul.
Untuk menentukan sebuah kekuatan objek, massa dan kecepatan dari objek harus diukur. Nah, ini perhatikan, must be, kalimat pasif. Kalau sudah must be begini, ini harus diikuti oleh verb 3. Ya, the object must be measured. Sedangkan ini verb berapa? Ini masih verb 1 ini. Jadi verb 3-nya ditambahkan huruf D saja di sini. Jadi the mass and speed of the object must be measured. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, begitu kawan-kawan, saya kira cukup untuk bagian soal pada kali ini, kurang lebih 10 soal sampai 15 soal. Semoga bermanfaat. Kalau masih bingung silahkan dicoba-coba kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.